Bahasa Indramayu itu seru guys, kalau bagi kalian yang baru dengar pertama kali atau mungkin bahkan belum pernah mendengar bahasa Indramayu itu seperti apa. Ya, disclaimer dulu, walaupun kita posisinya berada di Pulau Jawa dan bahasa Jawa Indramayu tetapi berbeda dengan bahasa Ngapak, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Sorry sebelumnya, saya di sini membuat video hanya satu kali tag ya, tanpa edit, tanpa cut ya. Jadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena jujurly di sini HP saya itu memorinya penuh guys ya. Kalaupun untuk diedit segala macamnya, ya namanya HP jadul, saya mohon maklum. Yang jelas di sini saya akan coba memberikan apa namanya ilmu atau pengetahuan ya, mungkin bagi kalian yang ingin belajar ketika pencarian di YouTube belajar bahasa Indramayu, terus ada referensi video ini yang muncul di pada HP kalian, ya kita bareng-bareng belajar. Tapi disclaimer lagi bahwasanya saya membuat video ini dengan bahasa Indramayu yang bukan diajarkan di sekolah ya, karena bahasa yang saya gunakan ini cenderung menggunakan bahasa keseharian saya di lingkungan tempat kerja, sama keluarga, pokoknya bahasa keseharian ya. Karena yang dilestarikan, sayangnya yang dilestarikan di lingkungan saya itu adalah bahasa Indramayu yang agak, katakanlah agak eh, yang kasarnya ya, yang bukan yang halusnya ya, karena yang seperti yang diajarkan sekolah gitu ya, bahasa keramanya bukan. Jadi karena apa ya, jujur saya juga nggak terlalu paham banget dengan bahasa Indramayu yang notabene halus ya, keramak ya. Karena di sini yang digunakan kesehariannya itu adalah bahasa yang menurut saya kita gunakan sehari-hari. Tapi jangan salah, di Indramayu sendiri juga banyak, setiap wilayah, setiap daerah atau setiap kecamatan, setiap desa itu menggunakan logat, intonasi dan dialek juga yang berbeda gitu. Jadi ada setiap daerah itu masing-masing menggunakan apa namanya ya, perkataan yang setiap harinya juga mungkin berbeda dengan desa yang lainnya. Saya kasih contoh, kayak di tempat saya itu saya biasa bilang ke diri saya untuk laki-laki itu adalah reang. Nah, ada di satu daerah juga yang memanggil atau menyebut dirinya sendiri itu adalah kita gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu aku atau saya gitu ya. Nah, kalau tempat saya itu reang. Nah, desa lainnya kita, kula gitu. Nah, kenapa? Iya, itu dah uniknya di situ. Kita walaupun posisinya di satu kabupaten Indramayu, tetapi di berbagai daerah lainnya, desa lainnya itu kita memiliki perbedaan, dan itu menjadi salah satu apa ya, keunikan budaya bahasa, bahwasanya Indramayu juga sangat kaya dengan bahasa gitu guys ya. Jadi kenapa saya katakan juga bahwa bahasa Indramayu itu beda dengan bahasa Jawa Tengah atau Jawa Timur, walaupun asal muasal sejarahnya juga Indramayu itu berasal dari Jawa Tengah atau apa itu, Wiralodra itu pokoknya pendatang dari arah Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Koreksi kasus saya kalau saya salah, saya lupa, mohon maaf. Tetapi ya ini akan menjadi perbedaan yang sangat indah di kalangan apa namanya netizen ya, di kalangan teman-teman online. Saya juga orang yang baru belajar, jadi mohon maaf, mohon harap maklum, ingetin saya kalau saya salah. Pokoknya bagi kalian yang warga Indramayu dan menemukan video ini, boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana. Oke, jadi langsung aja ke poinnya guys ya, bahwasanya saya akan mencoba mengartikan dari beberapa bahasa Indonesia, beberapa kata dari bahasa Indonesia saya terjemahkan ke dalam bahasa Indramayu dengan menggunakan bahasa Indramayu yang saya gunakan sehari-hari guys ya. Oke, kita langsung saja. Saya kasih contoh gini, kamu sudah makan apa belum? Nah gitu ya, kalau bahasa Indonesia kamu sudah makan apa belum. Nah kalau bahasa Indramayu yang saya gunakan sehari-hari dengan lingkungan dan keluarga saya di sini, yaitu adalah kamu sudah makan belum, yaitu ada artinya sira uwis mangan apa durung. Nah, kamu sudah makan apa belum, sira uwis mangan apa durung. Kalau eh, kamu itu artinya adalah sira. Sira itu sebenarnya bahasa agak kasar ya. Itu bahasa yang digunakan itu seharusnya dengan yang sepantar gitu guys, yang sepantar. Saya katakan lagi, ulang lagi, yang sepantar atau teman yang sudah jawat, yang sudah apa ya, istilahnya teman kita ya, yang udah kita kenal ya. Dan perkataan sira itu tidak dimaksudkan untuk orang yang lebih tua.
artinya gimana ya, kayak misalkan kita kalau bahasa Indonesia kan kita harus manggil orang yang lebih tua itu bisa jadi kakak, abang, om, atau ada embel-embel ya, supaya untuk lebih eh, terasa sopan santunnya gitu ya, karena kita di sini mau apa, hidup di negara Indonesia itu harus biasa membudayakan yang namanya sopan santun gitu ya. Nah, ucapan sira, nah kalau bahasa gaul bahasa Indonesia itu adalah bahasa Jakartanya gitu ya, lu gitu ya, lu gitu. Kalau bisa diartikan seperti itu ya, lu, kamu ya, kalau lebih sopannya kan anda gitu ya. Nah, sira, sira itu yang tadi saya bilang harus dengan orang yang sudah kita kenal dan sepantar gitu ya. Kalau berbicara sama dengan orang yang lebih tua, alangkah lebih baiknya kita bicaranya ngomongnya itu sampean atau jenengan atau diga. Kalau sira itu lebih ke sepantar, sira. Oke, lanjut terus. Sira uwis mangan apa durung. Sudah itu artinya uwis, mangan artinya makan, apa ya, apalagi belum artinya durung. Nah, sira uwis mangan apa durung, kamu sudah makan apa belum. Nah, itu dia, dicatat ya guys ya, bagi kalian yang ingin belajar. Tapi sekali lagi itu bukan bahasa Indramayu yang dipelajarkan di sekolah yang halus, bukan. Itu bahasa yang saya gunakan setiap hari di sini di lingkungan dan ya yang terjadi ya gitu ya. Terus apalagi ya jawabannya ya, Sira sudah makan, kamu udah makan apa belum, jawabannya adalah kan, wis mau jam loro ya, artinya adalah sudah tadi jam 2 gitu. Wis mau jam loro awan, sudah tadi jam 2 siang. Nah, uwis itu artinya adalah sudah kalau dalam bahasa Indonesia. Uwis artinya sudah tadi jam 2 siang. Mau itu bukan bukan apa ya, kalau bahasa Indonesia ingin, bukan. Mau itu tadi, kalau bahasa Indonesia mau itu tadi, kalau bahasa Indramayunya, bahasa Jawanya itu mau, mau itu tadi. Jadi sudah tadi jam 2 siang. Uwis mau jam loro, 2 itu loro, siang itu awan. Nah, awan itu kalau sebagian kalau bahasa Indonesia itu awan itu kan yang di atas itu ya, awan mega gitu ya. Uh, nah, kalau di tempat saya di Indramayu itu bilang siang itu awan, wis mau jam loro awan. Nah, seperti itu guys. Jadi agak ini ya, apa namanya, kosakatanya agak dibulak-balik ya. Artinya awan itu harusnya adalah benda gitu ya, benda yang terbang di atas ya, di atmosfer ya, kita tahu lah ya, anggaplah itu ya mega itu ya, mega awan itu. Kita tahu ya awan seperti apa gitu, yang yang proses terbentuknya terjadi hujan, pokoknya ngelibet. Yang jelas awan itu kalau bahasa Indonesia itu siang.